Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih dengan narasumber kita hari ini ada Mbak Asti, MC psikolog, seorang psikolog pendidikan. Kita masih akan membahas tentang homeschooling menyenangkan untuk anak. Mbak Asti, kita nggak terasa ada segmen 4 ya, Mbak Asti. Iya, ya? benar sekali. Tadi kita sudah banyak sekali bahas dari awal tentang homeschooling, kemudian bagaimana kesiapan anak, kemudian juga tadi terakhir tentang orang tua sendiri yang tentunya harus siap gitu untuk mendampingi anak dan memfasilitasi anak juga khususnya dalam homeschooling ini. Tapi ya nih Mbak Asti, kita kan pada saat nanti akhirnya orang tua sudah memutuskan untuk menerapkan homeschooling di anak, apakah ada kemungkinan anak itu di tengah-tengah dia ada perubahan pola gitu Mbak Asti, kayak mungkin bosan atau mungkin jenuh, ada nggak kemungkinan itu terjadi? Kalau misalkan ada, kira-kira karena apa Mbak Asti? Iya. Pertanyaan yang menarik sekali ya dari Nitya. Jadi kalau dibilang ada kemungkinan, ada sekali pemirsa gitu. Namanya juga setiap hari kita kan punya hal yang berbeda-beda ya yang kita temui. Belum lagi suasana hatinya ya. Betul, mood gitu, anak, moodnya seperti apa gitu. Karena kalau bisa dibilang memang suasana hati sangat mempengaruhi bagaimana performa belajar anak gitu. Kita aja sehari-hari kalau moodnya nggak enak kan kita juga nggak enak ya rasanya gitu. Tapi kalau udah dari pagi rasanya positif, kayaknya sepanjang hari tuh bersemangat sekali ya rasanya gitu. Iya benar gitu. Jadi sama seperti tadi, kalau kita lihat homeschooling ini kan sebenarnya komitmen jangka panjang ya gitu, bukan jangka pendek beberapa hari atau beberapa bulan saja gitu. Jadi memang dalam jangka panjang itu kita perlu memberikan yang namanya ada refreshing gitu, sehingga memang anak itu tidak jenuh. Entah nanti mau dibuat seperti apa, itu nanti karena homeschooling ini pendekatannya individual, nanti pemirsa akan bisa langsung lihat atau monitor real time. Jadi anaknya misalnya kok rasanya dia udah mulai nguap-nguap ya gitu. Itu yang paling kelihatan ya Mbak. Nguap-nguap, atau kalau misalnya dikasih instruksi kok dia lama ya responnya atau gitu. Dia ke toilet terus minta izin bener-bener ke toilet gitu. Ke toilet, atau kayak entar dulu deh gitu ya. Gitu. Jadi atau enggak dia minta break atau jeda, tapi kok kayaknya lebih lama ya dari kesepakatan ya. Gitu. Jadi perilaku-perilaku gitu kita perlu lebih peka pemirsa gitu, bahwa ini tuh adalah sesuatu yang kalau kita bisa bilang tuh menandakan bahwa ada yang mungkin tidak seseru kemarin nih gitu di belajarnya. Makanya kita perlu tambahin sedikit gitu seperti apa. Berarti refreshing begitu ya? Iya, refreshing. Tapi mungkin nggak, misalkan dari awal sudah kesepakatan orang tua atau sudah membuat seperti pola belajar A, B, C, D sampai Z, kemudian karena jenuh itu ada perombakan rencana atau pola itu mungkin, atau hanya refreshing aja yang bisa menjadi solusi Mbak Asti? Wah ini Nitya udah kebayangin kayak rencana ya. Rencana, kalau kita sebagai orang tua kita gitu. Kalau untuk sebenarnya untuk modifikasi itu bisa dua hal. Pertama memang kita tambahin memang hal yang menarik atau seru buat anak gitu. Jadi yang menyenangkan, yang sesuai hobinya kita tambahkan. Bisa di situ sebagai refreshing, bisa juga jedanya kita tambah gitu. Jadi jedanya mungkin sebelumnya sejam sekali misalnya untuk anak yang udah kelas 5, kelas 6, tapi ternyata dia masih perlu adaptasi, berarti jedanya bisa lebih dipercepat seperti itu. Mungkin dibuat lebih sering atau durasinya dibuat lebih panjang gitu. Jadi kita lihat juga di situ gitu. Tapi kalau untuk perombakan total sih kayaknya enggak. Karena itu PR lagi ya. PR lagi buat orang tua. Gitu. Jadi kayak nanti nambah lagi waktunya untuk perencanaan. Tapi poinnya adalah kita bisa atur di waktu jedanya, atau kita tambahkan memang aktivitas yang refreshing sifatnya, atau yang terakhir kita modifikasi metodenya. Gitu. Supaya lebih menarik. Jadi lebih ke menambah atau mengurangi yang sudah dibuat dari awal. Kalau di rumah benar juga nanti habis buat ngerubah, anaknya nggak jadi sekolah. Jangan sampai kayak gitu. Mbak Asti, tadi di awal juga kita udah sempat membahas soal gimana membuat anak itu pada akhirnya juga bisa enjoy. Tadi ada 4 poin nih kalau tidak salah Mbak Asti ya. Nah itu untuk penerapannya sendiri gitu, tips penerapannya itu untuk saudara-saudara di rumah khususnya yang dari sekarang udah saya akan merencanakan homeschooling untuk anak itu gimana Mbak Asti?
Oke, kalau untuk bagaimana membuat nanti homeschoolingnya menyenangkan, pemirsa bisa ingat, kalau mungkin saya rangkai satu kalimat ya Nitya ya, boleh ya? Boleh, Jadi siap jadi role model, selalu berkreasi, dan apresiasi setiap hari secara konsisten. Gitu. Jadi ada 4 kata kunci di sana: role model, kreasi, apresiasi, konsisten. Gitu. Jadi kalau role model sudah pasti sebagai orang tua kita mau menunjukkan contoh perilaku yang mana gitu. Kalau semuanya mungkin kita bingung ya Nitya ya gitu. Benar, Aduh banyak banget, kayaknya harus sempurna banget jadi orang tua ya. Nanti kita stres sendiri pemirsa. Gitu. Jangan sampai nambah PR ya. Iya gitu. Jadi tentuin aja 3 value setidaknya atau karakter yang memang mau ditanamkan di anak yang dia bisa lihat dari kita sehari-hari. Gitu. Dan kalau bisa memang value-nya yang sesuai sama kita gitu. Jangan value lain yang kita belum pernah terapin gitu. Misalnya kayak value-nya tentang kalau mau sesuatu itu bilang seperti itu. Jadi asertif ya kalau bahasa psikologinya. Jadi menyampaikan sesuatu secara asertif. Tapi ternyata kita belum nerapin itu. Nah, pasti susah juga kan kita harus mengatur diri kita supaya setiap waktu untuk asertif, bener. Terus supaya bisa dilihat sama anak gitu. Tapi kalau misalnya hal yang kita udah biasa nih sehari-hari lakukan, misalnya kayak jujur gitu. Walaupun mungkin nggak enak atau ceplas-ceplos atau gimana. Nah, cuma kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan itu, anak tuh justru lebih mudah juga nih untuk jujur. Iya, untuk jujur karena dilihat, oh iya orang tua saya menyampaikan untuk jujur kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan gitu, atau saya misalnya lagi nggak enak nih rasanya gitu, terus saya harus nyampein gitu, tapi saya lihat juga orang tua saya melakukan itu, jadi tidak terlalu asing ya buat anak gitu. Jadi bisa ditentukan 3 value aja udah banyak banget loh pemirsa gitu, karena value tidak hanya ya sama ya seperti homeschooling, tidak hanya jangka pendek gitu, ini komitmen jangka panjang. Kalau memang value-nya misalnya mau ditanamkanlah jujur, berarti itu value yang sepanjang hayat ya kalau bisa dibilang gitu, karena kita emang mau membentuk anak gitu. Membentuk itu dan menerapkan itu juga di anak. Benar. Mbak Asti, tadi kita kan ngomongnya udah full soal orang tua nih ya Mbak Asti ya. Terakhir juga mungkin dalam suatu lingkungan rumah bisa jadi anak tidak hanya tinggal dengan orang tua nih Mbak Asti, maksudnya bisa dengan kakek nenek atau mungkin dengan pengasuhnya atau kakak dan sebagainya. Nah, yang seperti itu juga tentunya saudara-saudara di rumah harus tahu ya, kita harus punya komunikasi yang sama terkait dengan homeschooling ini dengan itu. Iya, benar. Jadi kalau memang pemirsa selaku orang tua misalnya ada rencana untuk homeschooling, alangkah lebih baiknya itu juga disosialisasikan ke keluarga. Apalagi jika memang satu rumah itu tinggalnya juga sama rame-rame ya gitu, tidak hanya satu keluarga gitu, sehingga semua memiliki setidaknya gambaran awal homeschooling itu seperti apa gitu. Dan ketika misalnya tadi diterapkan, misalnya setiap hari nanti orang tua berkreasi kayak, aduh tambahin apa ya hari ini lebih seru nih homeschoolingnya gitu. Terus kita juga kasih apresiasi ke anak dan itu kita lakukan secara konsisten. Jadi orang-orang yang melihat atau keluarga terdekat yang melihat, oh iya ya, oh ini berarti homeschooling. Jadi mereka juga dapat gambaran lebih lengkap nih praktek homeschooling itu seperti apa gitu. Jadi memang harus dikomunikasikan juga ke semua orang di rumah, jangan sampai nanti tidak dikomunikasikan, tidak terdukung juga gitu. Jadi malah anak tidak bisa maksimal gitu dalam melakukan hal itu juga ya Mbak Asti. Nah, terakhir nih Mbak Asti, tips untuk orang tua sebelum akhirnya untuk memilih homeschooling ini mungkin yang harus dipersiapkan apa? Bisa jadi harus baca-baca literatur kah atau gimana sebelum nanti yang keempat tadi harus dikuasai. Yang paling simpel nih yang bisa dilakukan sebelum akhirnya memutuskan untuk itu. Yang sebenarnya sudah disebutin juga ya sama Nitya. Jadi memang benar kata Nitya tadi, harus cari tahu, harus kepo dulu ya gitu, harus penasaran apa sih sebenarnya gitu. Kita perlu kenal homeschooling itu seperti apa, karena memang pada prakteknya itu dikombin dengan banyak hal. Model-modelnya pun sangat bervariasi. Jadi semua perlu kita kenali dulu gitu. Nanti yang cocok silahkan nanti dibicarakan dengan pasangan, karena
karena kita juga akan melakukan itu di rumah ya, Yeah. gitu. Jadi supaya satu suara Yeah. gitu. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya perlu untuk berkonsultasi baik dengan psikolog atau mungkin dengan lembaga pendidikan yang misalnya dia sudah berpengalaman di homeschooling, itu juga sangat boleh untuk dilakukan. Jadi Yeah. kita brainstorming aja dulu, Yeah, gitu, okay. seperti apa. Karena kalau bisa dibilang program pendidikan apapun, termasuk homeschooling, kita pasti mikirnya jangka panjang, Betul. gitu. Komitmennya jangka panjang. Karena tujuan dari pembelajaran sebenarnya bukan hanya anak itu bisa menguasai keterampilan tertentu, kemampuan tertentu, tapi juga ada satu lagi, anak bisa mandiri nantinya, Okay. untuk dia terus belajar hal baru, untuk dia terus upgrade dirinya. Karena kita sebagai orang tua, ya kalau bisa dibilang alamiahnya pasti akan bertambah tua ya, Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi kita nggak mungkin bisa mendampingi anak seterusnya. Makanya kita bekali juga keterampilan belajar untuk dia mandiri. Itu poinnya Itu sebenarnya. poinnya. Jadi orang tua juga tentunya memberi bekal begitu ya ke Iya. anak-anak supaya nanti dia bisa mandiri dan tentunya dengan berbanyak research gitu Iya, ya. betul. Research kecil-kecilan mungkin di Instagram itu kan sekarang Iya. sudah banyak juga ya pasti ya, di YouTube, kemudian bertanya juga mungkin dengan teman-teman atau kerabat-kerabat yang pernah melakukan praktek pendidikan homeschooling ini gitu kurang lebih ya Mbak Asri Iya, ya. benar. Wah, kita nggak terasa sudah hampir 1 jam nih berbicara tentang homeschooling. Terima kasih banyak Mbak Asti. Terima kasih juga Mudah-mudahan Nitya. tadi apa yang kita udah sharing juga pemirsa di rumah kemudian mendapatkan insight gitu ya, ide sehingga nantinya tidak perlu ragu dan mantap gitu kalau misalkan ingin memilih homeschooling sebagai salah satu alternatif pendidikan untuk Iya. anak. Sukses selalu Mbak Asti, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Terima Mbak kasih Asti. Nitya. Nitya juga sukses selalu. Iya, terima kasih. Ya. Saudara, itu dia tadi kita telah berbicara banyak mengenai homeschooling menyenangkan untuk anak dengan narasumber kita seorang psikolog pendidikan, ada Mbak Asti, MC Psikolog. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kembali kepada saudara di rumah untuk tetap menyaksikan tayangan kami Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi di channel YouTube Kompas TV Dewata. Dan tayangan ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami juga di Kompas TV Dewata. Dan barangkali ada saudara-saudara di rumah yang ingin memberikan semacam referensi topik yang nanti akan kita jadikan bahasan di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, sangat diperbolehkan. Bisa langsung tinggalkan topik atau di kolom komentar kita di channel YouTube Kompas TV Dewata. Dan saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan juga semoga tetap sehat dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Mbak Asti. Terima kasih juga Iya, Nitya. jadi